Hai guys, sekarang ini aku pengen nonton Stand By Me Doraemon. Kalian akan ikut aku. Sebenarnya udah sempat aku rekam pakai suara, tapi aku lebih memilih untuk pakai voice over karena ada beberapa hal yang mengharuskan aku pakai voice over. Nah, setelah di video ini, setelah video voice over ini, aku akan langsung membreakdown filmnya. Jadi enjoy the video. Ikut aku sekarang yuk nonton Stand By Me Doraemon. Hai guys, kali ini aku pengen ngebahas film Stand By Me Doraemon. Untuk kedua kalinya saya ke bioskop untuk menonton Stand By Me Doraemon yang kedua. Stand By Me Doraemon yang kedua ini menceritakan tentang bagaimanakah usaha Nobita untuk menikahi Shizuka. Nobita di sini digambarkan Nobita dewasa ya, maksudku ya. Nobita dewasa di sini digambarkan sebagai orang yang masih ragu bahwa dia tidak bisa membahagiakan Shizuka. Masih ada keraguan-raguan seperti Nobita ini kan orangnya labil dari kecil ya. Apakah dia bisa untuk membahagiakan Shizuka ketika nanti kita obrol tentang pernikahan gitu ya. Gini guys, si Nobita ini saking ragunya dia mencoba untuk kembali ke masa kecilnya. Dengan cara apa mungkin kalian nonton sendiri, tapi dia pengen banget kembali ke masa kecilnya dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Artinya dia mau kabur dari pernikahannya. Ini sebenarnya kisah yang sudah pernah diceritakan di Stand By Me Doraemon 1 ya, tapi di sini diambil sisi yang berbeda, diambil sisi bagaimana keraguan Nobita ini di season yang kedua ini justru lebih meningkat gitu, karena memang udah hampir kan. Waktu itu mungkin waktu Stand By Me Doraemon yang ke-1 mungkin dia agak struggle si Nobita dewasa ini untuk menyatakan cintanya kepada Shizuka, dan dia lumayan percaya diri waktu diterima bahwa udah aku tidak perlu lagi bantuan dari siapapun, aku yakin aku akan bisa untuk mau menikahi Shizuka. Tapi di sini bahwa kelihatan bahwa sebenarnya Nobita ini khawatir ketika dia harus membangun rumah tangga, apakah berhasil membahagiakan Shizuka atau tidak. Saking percaya dirinya di season pertama itu dia pernah bilang begini, Nobita kecil, Nobita yang sekarang ini di timeline utama ini bilang bahwa apakah kamu ingin bertemu Doraemon? Dia bilang tidak, itu adalah masa kecil saya dan itu adalah orang yang akan membantumu, saya tidak perlu lagi. Mungkin itu sangat masih pede-pedenya, tapi makin dekat ada keraguan untuk membangun rumah tangga. Mungkin jadi ada tidaknya Nobita dewasa untuk menikah. Kalian nonton sendiri aja ya. Nobita kecil ini lebih menginginkan seperti ini. Nobita kecil ini lebih menginginkan bahwa pengen deh ketemu sama sama neneknya, karena waktu kecil itu sangat dibanyakan oleh neneknya. Pengen deh ke bagian lebih kecil lagi ketika belum ada PR, belum ada itu. Ini kan sifatnya malas ya Nobita kecil ini, dan dia pengen banget kembali ketika dia harus dimanja. Ini kan sudah mulai dewasa, justru sudah harus diajarkan menjadi orang yang lebih baik kan.
Nah inilah yang sebenarnya kita bisa belajar dari karakter Nobita ini sebenarnya. Nobita dewasa ya. Kita ya sebagai manusia ini sebenarnya sosoknya sama kayak Nobita, siapapun itu. Untuk siapapun yang udah beranjak dewasa gitu ya, mungkin sudah berumah tangga atau sudah mempunyai sebuah komitmen tertentu seperti habis kerja ini saya mau gimana untuk konsisten untuk menjalani komitmen tersebut dalam bentuk apapun ya, tidak cuma berumah tangga di sini. Kita seringkali galau, kita ingin kembali ke masa-masa yang masih enak. Sebenarnya masih enak ada masih dimanja, masih untuk menjadi orang yang lebih apa yang bisa bilang ya, menjadi orang yang lebih santai gitu. Mungkin itu keyakinan atau keinginan kita untuk kembali ke situ, tapi show must go on kalau kata orang event atau life must go on lebih tepatnya, karena like it or not kita harus tetap menjalani hidup. Seperti Nobita dewasa selalu berpikir ingin mengembalikan masa kecilnya yang masih bersenang-senang. Dia tidak siap untuk berkomitmen gitu ya. Mungkin itu dari sisinya dewasa, Nobita dewasa, tapi di sini sisinya Nobita anak-anak itu lebih ingin menikahi sesuka atau lebih memikirkan dewasa. Jadi kadang-kadang kita juga labil sebagai manusia, artinya udah dikasih seperti yang kita mau nih kan, kadang-kadang kayaknya enak deh kita ke masa lalu gitu ya, kadang mengubah setitik demi setitik. Jujur aku juga lagi ngerasain itu sekarang ini ya, ngerasain bahwa sebagai orang dewasa, aku sekarang umurnya 20 tahun, emang masih muda, tapi aku udah pikirin ke depannya gimana gitu. Kadang pengen banget mengubah beberapa masa lalu yang aku lewati, udah memang gitu lebih. Nah itulah sifat kita sebagai manusia sebenarnya, tidak pernah puas dengan apa yang kita dapat gitu lah. Kita bisa belajar dari sifatnya Nobita dengan mungkin dia merasa sudah menjadi orang yang lebih baik tanpa Doraemon, tapi dia sendiri ngerasa bahwa belum siap kalau dilepas sendiri gitu. Kadang apa yang kita bayangkan, itulah pesan aku ya, apa yang kita bayangkan justru tidak seperti apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat apa yang kita bayangkan tidak seperti kalau kita dapat ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Justru kadang malah lebih sulit atau lebih gampang justru gitu. Tergantung kita ngadepinnya seperti apa sih. Setiap komitmen yang kita buat ini dalam hal apapun, tergantung kita ngadepinnya seperti apa untuk menentukan itu berhasil atau tidak gitu. Bye guys.